Presiden AS Donald Trump secara mendesak menyatakan bahwa Afrika siap untuk melakukan gencatan senjata dengan Iran dan untuk itu Teheran bahkan tidak perlu menandatangani perjanjian damai apapun dengan Amerika. Pernyataan ini mengejutkan semua orang, namun Trump melanjutkan dan menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan AS akan meninggalkan Timur Tengah, namun akan kembali jika diperlukan. Dan dia juga menambahkan bahwa permintaan gencatan senjata itu konon diajukan sendiri oleh pihak Iran, yang katanya sedang melakukan negosiasi langsung dengannya. Menurut Donald Trump, bahkan tanpa perjanjian damai, AS sudah menang dan Iran akan hancur dengan sendirinya setelah perang ini. Meskipun saya ingatkan, Trump sudah 3 kali mengajukan ultimatum kepada Iran dan mengancam akan menghancurkannya, tapi sekarang dia justru siap untuk pergi begitu saja. Tapi ada yang tidak cocok di sini, karena pada saat yang sama, Uni Emirat Arab menyatakan siap untuk memulai aksi militer sendiri terhadap Iran demi membuka kembali Selat Hormuz. Dan tiba-tiba Donald terbangun dan menyatakan bahwa dia juga siap untuk terus membombardir Iran jika mereka tidak membuka Selat Hormuz itu. Jadi sekarang kita akan membahas semua ini secara rinci dan menjelaskannya satu persatu. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, seperti biasa saya minta dukungan kalian untuk channel YouTube ini dengan donasi atau langganan sponsor melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Dan kalian bisa melakukannya di akhir episode jika menurut kalian episode ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepertinya hari ini bangun dengan suasana hati yang berbeda dan tiba-tiba menyatakan bahwa AS bisa mengakhiri perang melawan Iran dalam waktu 23 minggu, bahkan tanpa menandatangani kesepakatan dengan Teheran. Kutipan. Kami akan segera melakukannya dan setelah itu mereka akan mulai jatuh dengan cepat. Saya pikir kami akan pergi dalam waktu 23 minggu karena tidak ada alasan bagi kami untuk terus melakukan ini. Apakah solusi diplomatik merupakan syarat mutlak untuk mengakhiri aksi militer? Tidak. Mereka tidak perlu membuat kesepakatan apapun. Tapi tunggu dulu, bagaimana bisa tanpa kesepakatan damai? Bagaimana cara mengakhiri perang tanpa ada kesepakatan? Saya akan mengingatkan mengapa saya begitu skeptis terhadap hal ini. Pada 21 Maret, Donald Trump memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka Selat Hormuz dan membuat perjanjian damai. Dan dia berkata, jika itu tidak terjadi, dia akan menghancurkan seluruh Iran hingga menjadi debu. Kemudian, Trump memperpanjang tenggat waktunya selama 5 hari lagi, karena 48 jam sebelumnya tidak berhasil. Lalu, setelah 5 hari lagi berlalu, dia berkata, baiklah, saya perpanjang tenggat waktu saya 10 hari lagi, sampai 6 April. Dan ketika tenggat waktu ketiga juga lewat, Trump langsung keluar dan berkata, dengar, kita sudah tidak butuh kesepakatan apapun lagi. Dan Selat Hormuz juga tidak kita butuhkan. Menurut Trump, Amerika Serikat sudah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelum serangan udara ke Iran dan sekarang hanya tinggal menyelesaikan pekerjaannya. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak berniat untuk menggulingkan rezim yang berkuasa di negara itu, namun hal itu tetap terjadi. Kutipan. Mereka telah mengalami pergantian rezim. Pergantian rezim bukanlah tujuan yang saya tetapkan. Saya hanya punya satu tujuan. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir, dan tujuan itu telah tercapai. Apa yang terjadi dengan Selat Hormuz? Kami sama sekali tidak berniat terlibat dalam hal itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk ikut campur. Negara-negara lain bisa mengurus diri mereka sendiri jika mereka ingin mendapatkan minyak atau gas dari Timur Tengah. Dan dalam situasi ini, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa mereka siap untuk memulai aksi militer sendiri. Mereka meyakinkan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Asia untuk membentuk koalisi guna membuka blokade Selat Hormuz secara paksa melalui jalur militer. Dan mereka berusaha meloloskan resolusi melalui Dewan Keamanan PBB yang akan mendukung tindakan tersebut. Akibatnya, Uni Emirat Arab bisa menjadi negara pertama di Teluk Persia yang secara terbuka terlibat dalam perang. Dan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam posisi strategis mereka. Kenapa begitu? Karena Teheran telah lama menerima dukungan finansial dari Dubai yang merupakan pusat komersial Uni Emirat Arab. Namun sekarang di Emirat mereka percaya bahwa rezim Iran menganggap konflik saat ini sebagai sesuatu yang eksistensial dan siap menyeret seluruh elit dunia ke dalam jurang bersamanya. Emirat memiliki armada angkatan laut yang relatif kecil namun modern dan siap mengerahkan armada tersebut dalam operasi melawan Iran. Emirat saat ini meyakinkan Amerika Serikat untuk melanjutkan aksi militer dan menduduki pulau-pulau di selat tersebut, termasuk Pulau Abu Musa,
yang merupakan pulau terjauh dari pantai Iran, terletak di pintu keluar Selat Hormuz menuju Teluk Persia. Perlu saya catat, Emirat sudah lama mengklaim pulau ini. Dan kalau saya tidak salah, Iran menduduki Pulau Abu Musa dan 2 pulau kecil di sekitarnya pada tahun 1971. Dan sejak saat itu, Emirat menganggap wilayah-wilayah tersebut diduduki. Tapi, apa yang dilakukan Trump dalam situasi ini? Hari ini, Trump menyatakan bahwa kepemimpinan baru Iran telah mengirimkan permintaan gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Menurutnya, syarat utama agar Washington setuju adalah dibukanya Selat Hormuz. Dan selama jalur air strategis yang sangat penting ini belum dibuka kembali, militer Amerika akan terus, seperti yang dikatakan Trump secara harfiah, menghancurkan Iran hingga hancur lebur. Atau, seperti yang dikatakan, mengembalikannya ke zaman batu. Berikut kutipan dari Trump. Presiden baru rezim Iran jauh kurang radikal dan jauh lebih cerdas dibandingkan para pendahulunya. Baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Kami akan mempertimbangkan tawaran ini ketika Selat Hormuz terbuka, bebas, dan telah dibersihkan. Namun, tetap saja tidak jelas presiden baru Iran yang mana yang dimaksud oleh Trump. Karena di Iran hanya ada satu presiden, yaitu Pezeshkian. Sepertinya dia belum diganti, tapi ya sudahlah. Dan paradoksnya adalah, pernyataan Trump ini muncul sehari setelah Trump menyatakan keinginannya untuk segera mengakhiri operasi kemarahan epik yang sudah berlangsung selama 2 bulan. Seperti yang sudah kita ketahui, sehari sebelumnya dia mengatakan bahwa perang bisa selesai dalam beberapa minggu ke depan, tanpa menandatangani kesepakatan dengan Teheran. Namun tiba-tiba, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa Pentagon kini tidak menutup kemungkinan invasi darat ke Iran. Dan kemungkinan besar semuanya memang mengarah ke sana, karena Amerika Serikat secara aktif memindahkan pasukan ke wilayah tersebut. Sementara itu, harga futures pada indeks saham Amerika naik hari ini berkat sinyal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang kemungkinan segera berakhirnya perang di Timur Tengah. Sehari sebelumnya, di tengah gelombang optimisme, Wall Street mengalami sesi terbaiknya dalam hampir setahun. Sebaliknya, seperti yang Anda ketahui, harga minyak turun kembali ke level di bawah $100 per barel. Dan inilah sebenarnya tujuan dari semua pernyataan kontradiktif Donald Trump tersebut. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai platform, Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, rekening bank, mata uang kripto, dan sponsorship di YouTube. Silakan pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.